Masalah orang yang terdekat, nggih. Sebentar, orang terdekat tadi terus pundi? Sedekah kepada orang terdekat. Nggih, pertanyaannya kalau kita meninggal itu tetangga dulu ya, Pak. Nggih. Jadi monggo. Salat napa, Pak? Nggih, gimana bunyinya itu? Kita berinfak itu dalam keadaan apa? Lapang dan sempit. Dengan keadaan jadi itu enggak bertentangan. Nggih, apakah enggak bertentangan? Berarti dua pertanyaan nih. Pertanyaan pertama, apakah orang terdekat itu termasuk tetangga, gitu nggih. Yang kedua, tadi kita apa enggak bertentangan hadis-hadis tadi dengan surat Ali Imran 134 yang kita diperintahkan berinfak dalam kondisi lapang dan sempit. Untuk keluarga, dalam Islam itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, oh tetangga bukan keluarga, tetangga. Tetangga dalam Islam itu kan ada tiga. Pertama, tetangga yang dia itu di samping Muslim, di samping kerabat, di samping tetangga. Berarti ada tiga hak. Hak tetangga, hak Islam, hak kerabat. Kalau tetangga ini Muslim dan bukan kerabat, berarti ada dua hak. Hak Islam, hak tetangga. Kalau dia kafir, Pak, kalau dia kafir tapi tetangga, berarti hak tetangga, gitu loh. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya sama Aisyah, wahai Nabi, saya ini punya barang, mau tak hadiahkan kepada tetangga ini. Ini tetangga banyak, tak berikan kepada siapa? Kata Nabi, berikan kepada yang pintunya paling dekat denganmu. Berarti meskipun kafir kan, gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam hadis itu Nabi mengatakan begini, la yu'minu ahadukum, belum beriman seseorang dari kalian, hatta yuhibba li akhihi, hingga dia mencintai untuk saudaranya. Saudaranya dalam riwayat lain itu lijarihi, untuk tetangganya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai untuk dirinya. Memang tetangga itu, ya tetangga itu bukan saudara, Pak. Tapi kadang-kadang ini ada apa-apa tetangga itu pertama kali kan, karena saudara mungkin agak jauh kan begitu. Nah, sesuai dengan hadis-hadis tadi, berarti seakan-akan tetangga itu bisa dikatakan sebagai saudara, apalagi kalau dia Muslim, Pak. Wong sing Nasrani, sing kafir aja kita disuruh memerintahkan, kita disuruh memuliakan, apalagi yang Muslim, apalagi yang kerabat. Berarti kalau memang panjenengan punya kelebihan harta dan tetangga kita memang nggak punya, butuh, berarti tetangga bisa masuk kepada yang terdekat tadi itu. Tidak apa-apa, meskipun nggak ada hubungan rahim, tapi dari hadis-hadis tadi, ya Nabi mengatakan li akhika, belum beriman seseorang dari kalian sampai mencintai untuk saudaranya dalam riwayat atau tetangganya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Berarti tetangga itu bisa menjadi saudara. Saking dekatnya, Pak. Berkaitan dengan tadi yang Aisyah bertanya, kalau saya punya barang tak berikan kepada tetangga yang mana, kan jawabannya yang paling dekat pintunya. Itu pertama. Berarti tetangga termasuk, tidak apa-apa, boleh begitu. Kemudian dalam hadis lain itu Nabi itu pernah ada sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Dia itu punya tetangga Yahudi. Terus dia itu pas nyembeli kambing, nggak tahu mbok itu kurban, mbok itu akikah, pokoknya beli kambing. Dia bertanya kepada pelayannya, ahdaitum li jaril Yahudi, tetanggaku Yahudi loh, wis kan kayak iya gitu. Belum. Tanya lagi, wis kan kayak iya, belum. Kok belum sih gitu. Pelayannya bilang, itu loh Yahudi, lah kok diperhatikan gitu. Karena aku mendengar, jawaban Abdullah bin Amr bin As, mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan,
Mazala Jibrilu yusini bil jar. Jibril itu wanti-wanti kepadaku agar memuliakan tetangga, hatta dzanantu annahu sayuwarrithu, sampai aku mengira tetangga itu bakal jadi ahli waris. Ya kan, pernah dengar ya hadisnya ya? Jadi sampai meskipun Yahudi loh disuruh ngasih, Pak. Ini saking dekatnya tetangga. Berarti tetangga itu bisa dikatakan sebagai saudara dan orang dekat. Makanya kalau ada apa-apa, termasuk dosa besar Bapak Ibu nggih. Ngapunten, nyolong itu kan dosa besar. Tapi ini nyolong toko tonggo dhewe itu jauh lebih besar, Pak. Kata Nabi itu mending nyolong dari 10 rumah tapi bukan rumah tetangganya. Zina dosa besar. Mending berzina dengan 10 wanita daripada berzina dengan istri tetangga, kan begitu hadisnya itu. Karena saking dekatnya tetangga. Jadi tetangga bisa dikatakan sebagai saudara dari banyak dalil ini Bapak Ibu, dan tolong wanti-wanti dengan tetangga pian. Andaikan dia gak melu ngaji, jangan cek iso ngaji. Jangan cek nang masjid gitu loh. Mosok yang mau nayamene kita jamaah masjid mbek tonggoe gak wawu. Ada mboten seperti itu? Itu bukan akhlak Islam, Pak. Tetangga itu kita, baiknya seseorang dalam hadis itu kan nanti ada orang itu dikatakan baik kalau tetangga-tetangganya nyekseni dia orang baik, Pak. Tapi tetangga kabeh ngomong wah itu bejat, itu bukan orang baik, berarti kita bukan orang baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita ingin tahu kita baik apa enggak, tanya kepada tetangga. Saya ini bener apa enggak, selama jadi tetangga wis baik apa enggak, tiba wah tukang rasan-rasan, itu tukang begini, Pak. Berarti kita perlu memperbaiki diri. Kemudian untuk surat Ali Imran 134, penduduk surga ya yang uiddat lil muttaqin, surga yang luasnya seluas langit bumi, yang disediakan bagi orang-orang bertakwa Bapak Ibu. Ya, pertama kali sebagai orang bertakwa adalah berinfak apa? Fis-sarra'i wad-dharra, dalam kondisi lapang ya dan dalam kondisi sempit. Loh, apakah tidak bertentangan dengan hadis? Oh, tidak belas. Jadi maksud berinfak di sini dalam kondisi lapang dan dalam kondisi apa? Dalam kondisi sempit itu kan tadi infak itu kan ada infak wajib, ada infak tidak wajib. Infak yang wajib maksudnya Bapak Ibu, maksudnya dalam kondisi sempit pun, itu infak wajib tetap berjalan. Jangan sampai orang itu ketika kondisi sempit, bisnisnya kolap, akhirnya gak menafkahi anak, gak menafkahi istri. Nah kemarin kan kembali kepada kisah Abu Sufyan, masih ingat Hindun yang datang kepada Nabi dan bilang, wahai Nabi, Abu Sufyan itu laki-laki yang pelit. Ya masih ingat kan, barusan kita baca kemarin, tidak memberiku nafkah yang cukup bagi aku dan anak-anakku. Boleh enggak kalau aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuan dia? Kata Nabi, silakan mengambil harta dia tanpa sepengetahuan dia secara ma'ruf yang cukup bagi kamu dan anak-anakmu. Berarti ini nafkah wajib ada, Pak. Orang-orang itu laki-laki pas bisnisnya kolab akhirnya gak ngasih nafkah belas. Ada betul? Berarti kan gak menyalahi, Pak. Nah itu tuh gak boleh. Masih dalam kondisi sempit, nafkah wajib itu tetap jalankan. Misalnya biasa ngakei 5 juta, urep begitu kan, anaknya akeh soalnya kebutuhannya banyak. Nih pas kondisi kolap ya sak mampu mula pirombo seperempatnya, bu setengahnya kan begitu. Kalau yang namanya infak yang sunnah, berarti kan yang wajib dipenuhi dulu, kemudian untuk yang sunnah-sunnah kepada yang jauh, misalnya biasa kita alokasikan untuk infak ini setiap bulan 1 juta. Barang tidak ada, tetap infak Pak, tapi berkurang, bu 1.000, borong 1.000 gitu loh. Jadi sama sekali tidak ada pertentangan dengan hadis. Jelas ya? Insya Allah demikian. Ada lagi Bapak Ibu? Kok empun. Ngapunten, matur nuwun nggih. Jadi Bapak Ibu terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Jika ada yang salah dari saya sendiri,
Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan tidak ada seorang pun dari kita yang keluar dari masjid ini kecuali sudah diampuni dosa-dosanya, diwujudkan harapan-harapannya, dimudahkan semua urusannya, dikabulkan semua doa-doanya, dan dipersoleh anak keturunannya. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.